wabarakatuh. Baik saudara, kita sekarang dalam perjalanan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sudah Rasulillah. ada pencerahan dari Ustaz Hadi karena ini hari Jumat, jadi Bapak, kita Ibu, akan diberikan pencerahan agar kita menjadi tenang dalam perjalanan. Mungkin sebagai Mari membantu kita ikuti ya. guide tour untuk menyampaikan teknis, tetapi lebih khusus terkait dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, maju dikit lagi Pak, biar nggak nyampe mundur yang mainnya di mana sini malah oh kalau maju ya. ya. Oke, Sebagaimana kita pernah mendengar bahwasanya perjalanan itu adalah sebagian dari siksaan atau ujian. Dalam kaidah usul fikih, idza dayaqa wasa'a, apabila keadaan sempit maka kita akan diperluas atau dipermudah. Begitu juga dalam hal ibadah. Maka ketika kita dalam kondisi sempit, kemudahannya itu bertambah banyak. Sebagai contoh, sholat Jumat. Bagi laki-laki merupakan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi karena kondisi perjalanan kita sempit, maka kita dipermudah dengan tidak melaksanakan sholat Jumat. Kita ganti dengan sholat zuhur. Dan lebih dipermudah lagi, kita melaksanakan sholat, diperbolehkan melaksanakan sholat dengan jamak dan qashar. Kalau jamak itu diperbolehkan bagi orang yang satu dalam perjalanan, dua orang yang dalam kondisi sakit, tiga orang yang sedang atau orang yang di masjid dan sedang hujan lebat atau hujan. Redaksi hadisnya tidak mengatakan hujan lebat, maka sebagian ulama mengatakan ya hujan walaupun tidak lebat. Nah, sebenarnya tradisi ini banyak dijalankan di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Tapi kalau di kalangan masyarakat Muhammadiyah belum familiar. Kita sholat maghrib, kemudian tiba-tiba hujan. Kalau di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah langsung sholat isya, sehingga nanti isya nggak sholat lagi. Tapi di masyarakat Muhammadiyah tidak familiar. Alasannya, cuman hujan sedikit, atau jalannya juga sudah dipaving. Tapi redaksi hadisnya tetap mengatakan kalau kita hujan boleh menjamak. Itu salah satu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Termasuk dalam perjalanan ketika kita di bis, terkadang kita merasa susah untuk melaksanakan sholat. Padahal Rasul sendiri sudah memberikan kemudahan untuk kita. Bukan kita mempermudah atau kita meremehkan, bukan, tapi kita mengambil kemudahan dan keringanan yang disediakan oleh Rasulullah SAW. Contoh, kita datang waktu sholat maghrib, kalau memang kita merasa susah ya sudah, kita tayamum di kaca, kita sholat maghrib sekaligus asar, sehingga ketika maghrib sekaligus isya, sehingga ketika isya datang kita sudah tenang. Daripada kita khawatir terus nunggu nanti isyanya di mana, ya sudah kita sholat di mobil dan tidak perlu berjamaah karena memang kita kondisi perjalanan. Nah itu. Begitu juga ketika zuhur nanti kita ternyata sedang dalam perjalanan, ya kita laksanakan sholat zuhur, tayamum, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sudah kita tenang untuk sampai maghrib. Karena terkadang kita terlalu khawatir, terlalu takut sehingga malah kita kelewat. Ini juga sering kita rasakan ketika kita ada di kamar mandi atau sedang berada di tempat wudhu. Baru keluar dari tempat wudhu, ini lantainya suci nggak ya? Mau keluar lagi, ini suci nggak ya? Akhirnya kita cuci lagi. Ini memang sebenarnya ada setan khusus yang menggoda kita untuk selalu was-was. Jadi nanti jangan-jangan kita keluar dari kamar mandi, ada orang yang dari kamar kecil kakinya masih najis, jadi kita najis lagi. Ini sebenarnya dari setan yang menggoda kita untuk selalu was-was. Maka sebenarnya ketika kita sudah keluar dari kamar mandi dan kita tidak tahu jelas bahwa di situ ada najis, maka kondisi kita adalah suci, bersih. Jadi nggak usah was-was terus.
termasuk kita sudah batal atau belum ya, padahal kita yakin sudah wudhu. Nanti setan akan menggoda kita untuk mewas-was kita, saya sudah batal belum ya, batal belum ya. Kalau kita yakin sudah wudhu, berarti kita dalam kondisi wudhu suci, berarti tinggal sholat. Artinya memang ada setan yang tugasnya khusus untuk mewas-was kita, untuk membuat kita ragu-ragu untuk beribadah. Nah ini, jadi tradisi ini yang mungkin sudah ada dalam putusan tarjih, tetapi belum familiar di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Ya kalau untuk saudara kita di NU mungkin karena mereka murni mengatakan mazhab Syafi'i, ya mungkin mereka harus berhati-hati karena mazhab Syafi'i adalah termasuk mazhab paling sulit, paling berhati-hati. Maka sentuhan pun batal. Nah itu. Tapi kalau kita karena mengambil dalilnya, ya mana yang diperbolehkan, mana yang diringankan kita ambil. Memang terjadi perdebatan pun di kalangan sahabat. Ketika sahabat sedang dalam perjalanan, termasuk hujan tadi, terjadi perdebatan. Konteksnya hujan deras, jalannya susah. Tapi Ibnu Umar mengatakan, ketika setelah sholat jamak maghrib dan isya, kemudian ada yang sholat sunnah, Ibnu Umar menegur, kok kamu sholat sunnah? Wong sholat isya saja diberikan keringanan untuk dimajukan jadi maghrib, kok ada sholat sunnah? Nah itu Ibnu Umar menegur, walaupun sahabat lain ada yang melaksanakan. Tetapi inti dari Ibnu Umar adalah kalau kita sudah dikasih keringanan ya kita ambil. Karena Allah suka ketika hambanya mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya kita diberikan kemudahan oleh Allah, maka Allah akan senang ketika hambanya mengambil kemudahan atau rukhsah yang sudah disediakan. Jadi nanti untuk sholat Jumat, kalau memang ada yang mau tetap sholat Jumat pun tidak apa-apa, tapi tetap setelahnya sholat asar dikosor. Tapi kalau mau yang tidak Jumat, ya silahkan. Berarti kita akan mengambil yang sholat zuhur dan asar dengan jamak dan kosor. Ya mungkin itu sekilas sebagai tambahan atau muhasabah untuk kita semuanya. Nanti kalau ada diskusi silakan dipimpin oleh Pak Sigit, yang mungkin akan dipandu oleh Pak calon dokter, kandidat dokter Pak Firman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah, innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasannya. Jika dari Bapak dan Ibu hendak bertanya untuk memperdalam diskusi ini, apa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, dipersilahkan. Baik saudara, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tadi tentang bagaimana kita menghadapi perjalanan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita ternyata bisa kita ini ya Pak sholat Jumat, tapi kita langsung ya proses sholat asar ya, dan atau kita tidak sholat Jumat tapi kita sholat zuhur dan asar di kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi kita sudah paham semuanya. Hanya mungkin kita nggak tahu nanti ya, ketika nanti waktu Jumatan kalau posisi mungkin dalam bus ya mungkin oke lah ya. Tetapi kalau mungkin nanti posisi di waktu Jumatan itu sedang dalam berhenti misalnya, terus kemudian di situ ada orang Jumatan, ya saya kalau ada waktunya gitu ya saya akan Jumatan gitu. Cuman kalau misalnya posisi seperti ini ya oke, kita ikut aja kan gitu. Masa busnya jalan saya Jumatan sendiri kan gimana, nanti ditinggal kan gitu. Ditinggal aja. Ya, jadi kita lihat nanti situasinya seperti apa. Nah ini mungkin bisa diprediksi oleh Pak Sigit, kira-kira waktu Jumatan nanti kita posisi jalan atau berhenti atau gimana gitu. Ini saya bertanya. Terima kasih itu mewakili Pak Tupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Tupan yang mewakili? Pertanyaan kedua tuh. Tanya juga, udah kadung megang. Jadi apa namanya, Tolong barang kakinya yang benar ya.
kakinya. Kakinya gimana, Pak? Yang sopan, yang sopan. Oh, gitu. Ayo. Iya, Pak Guru, siap. Maksud saya, barangkali saja kan ada beberapa mazhab, walaupun Muhammadiyah tidak bermadhab, tetapi minimal bagaimanakah menurut himpunan putusan tarjih berkaitan dengan sholat Jumat pada waktu di perjalanan. Jadi supaya kita nanti jangan ini, kita ada dasarnya maksud saya di HPT bagaimana. Kemudian kalau memang ada pendapat madhab, itu madhabnya siapa, mengatakan bagaimana untuk pelaksanaan sholat Jumat dan sholat duhur ini dalam perjalanan semacam ini. Yang kedua, bagaimana untuk sholat jamak. Saya kemarin Isya dengan Maghrib dengan Isya, ada yang full, artinya Isyanya tetap dilaksanakan 4 rakaat. Nah, ada yang melaksanakan hanya 2 rakaat Isyanya, artinya sholat jamak takdim Maghrib dengan Isya. Ada yang 4 rakaat Isyanya, ada yang 2 rakaat. Kira-kira menurut himpunan putusan tarjih bagaimana? Hanya 2 itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Monggo di sekalian. Ini sesi pertama belum. Oh iya, jangan banyak, nanti tak terekam. Hah? Saran aja kalau saya. Ini dijawab dulu, nanti baru disarankan. Jadi dua dulu ya, nanti biar kalau misalnya akhirnya yang mau ditanyakan yang masih di hati, gitu kan, itu ternyata sama ya kan, ditanya lagi, gitu kan, kita tutup, gitu kan. Ya udah. Ini Mas Adi Iya. sudah siap untuk Terus jawab ya, nih. Silakan. Start tadi monggo di Paraltes enggak. Lanjut dengan sesi 2. Terus kita sampai ke Arola. Saudara, ini Ustadz Sampai Randi jam akan 12. menjawab pertanyaan Nanti dari Pak teman-teman. Ketua kan juga mau memberikan ini juga. Ya, Kalau untuk prediksi Jumat kita di mana, mungkin Pak Sigit nanti yang jawab ya, lebih tahu. Terkait dengan HPT atau himpunan putusan tarjih terkait dengan sholat musafir, dikatakan kita dibolehkan melaksanakan sholat jamak qashar karena memang kita sedang safar. dalam perjalanan. Jaraknya safar berapa? Di Muhammadiyah tidak ditentukan jaraknya safar. Karena kalau kita tentukan jaraknya safar, itu kita akan kesulitan sendiri. Sebagai contoh, di resmi atau di mazhab Syafi'i, jarak safar itu adalah 3 farsah. Ada yang mengatakan 3 kilo. 3 farsah itu sekitar 24 kilo. Gimana dengan Indonesia, Arab Saudi? Nah itu, atau misalkan jaraknya 3 hari, bagaimana dengan yang hanya 5 jam? Nah itu, sehingga di Muhammadiyah ditentukan kapan kita dikatakan musafir menurut kebiasaan setempat. Manakala kita sudah dikatakan musafir, ya berarti musafir, tidak mengukur jarak dan waktu, karena sekarang jarak dan waktu tidak bisa menjadi acuan atau patokan. Sehingga resmi di putusan Muhammadiyah adalah ketika kita safar, maka kita berhak melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu putusan resminya di himpunan putusan tarjih, Pak. Seperti itu. Iya. Ini tuh. Nanti pas ternyata di sana kan. Di sana ternyata sedang sholat Jumat. Iya. Ya. Kita boleh melaksanakan jamak dan qashar, bukan wajib. Boleh. Berarti kalau mau yang ikut Jumatan silahkan. Iya. Itu. Karena sifatnya adalah rukhsah. Rukhsah tidak diambil pun tidak apa-apa. Jadi yang mau ikut Jumatan silahkan. Setelah Jumatan mau langsung ikut langsung sholat asar pun silahkan. Yang enggak pun silahkan. Karena sifatnya adalah rukhsah, ringanan. Ringanan tidak wajib diambil, tapi boleh diambil. Seperti itu, Pak. Bagus sekali jawabannya. Kalau untuk yang tadi sholat isya ternyata ada yang 4 dan ada yang 2, maka kembali lagi kepada rukhsah. Kalau mau ada yang tetap 4, silahkan. Tapi kita sudah punya hak untuk mengambil yang 2.
Kata sebagian sahabat, kalau sudah dikasih keringanan, kenapa kita nggak ngambil? Kalau nggak Gitu. ngambil berarti bodoh. Itu terlalu ekstrim, Pak. Banget. Karena itu kan pendapat ada yang nggak boleh gitu. Tadi yang penuh dengan ini ada Yang di bijak. menurut HPT. Menurut HPT kita punya hak untuk mengambil jamak qashar karena kita sedang safar, Pak. Betul. Itu ya. Iya, itu putusan resmi dari HPT, kita punya hak untuk jamak qashar karena kita sedang safar. Nah, itu. Iya. Dan safar kita bukan safar yang maksiat. Betul. Karena di HPT yang nggak boleh adalah safar yang maksiat. Contohnya, seperti itu. tahu itu. Baik saudara, saya kira cukup lah ya. Yang penting kita sudah punya dasar apabila kita dalam perjalanan kita bisa mengkosongkan sholat kita dan kita boleh juga tidak sholat Jumat ya. Tapi kita gantinya dengan sholat zuhur dan sekaligus kita sholat asar. Oke, dadah semuanya, sampai jumpa ya di konten berikutnya. Pantu